Konon kebanyakan orang Cirebon masih percaya bahwa Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrawala atau Bahu Sangkan Cirebon masih hidup meski ada makamnya. Selain Syekh Datul Kafi atau Syekh Nurjati, penyebaran agama Islam di tanah Cirebon tak lepas dari sosok Bahu Sangkan Cirebon. Bahu Sangkan Cirebon atau Pangeran Walangsungsang adalah putra sulung dari Prabu Siliwangi dan Dimas Subanglarang. Banyak orang yang masih mempercayai jika Bahu Sangkan belum wafat. Meski bentuk fisik makamnya ada di beberapa tempat, seperti di Gunung Sembung, Desa Astana, yang menjadi tempat peristirahatan terakhir Sunan Gunung Jati, dan di Kampung Girang, Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Cirebon. Petilasannya bahkan sampai di Tanah Dieng, Jawa Tengah. Bahu Sangkan Cirebon konon masih sering mengembara mengunjungi tempat-tempat di mana dulunya ia pernah berdakwah dan mensyiarkan agama Islam, di antaranya Majalengka, Kuningan, Indramayu, Sumedang, Subang, Bogor, Banten, Garut, Kerawang, bahkan hingga ke Madura untuk mengunjungi makam Mbah Kholil. Pengembaraan Bahu Sangkan juga dinilai cukup unik. Bahu Sangkan seringkali menyamar menjadi orang biasa yang mengaku dirinya adalah seorang musafir. Namun, orang yang mampu melihat sosok Bahu Sangkan merasakan adanya ilmu yang tidak biasa dalam diri Bahu Sangkan. Orang-orang pintar yang diberi kelebihan khusus masih sering bertemu dengan Bahu Sangkan. Mereka menganggap jika Bahu Sangkan Cirebon belum wafat, beliau memang manusia turunan Sang Hyang yang katanya tidak akan wafat sampai hari kiamat, ujar juru kunci makam Kramat Talun, Pangeran Cakrawala Bahu Sangkan Cirebon. Bahu Sangkan juga terkenal akan kesaktiannya. Kesaktiannya yang dimilikinya diantaranya adalah Ajian Cakra Birawa, Ajian Pancawarna, Tunggal Jati, Ajian Waringin Sungsang, dan sebagainya. Ajian-ajian inilah yang mampu menguatkan dakwanya untuk menyebarkan Islam jika diganggu oleh musuhnya. Selain seorang waliullah, Bahu Sangkan juga seorang umaro, kepala pemerintahan. Ia sempat menjadi seorang raja di kerajaan Caruban atau Cirebon pada tahun sekitar 1445 Masehi. Saat memimpin kerajaan itu, usianya bahkan belum genap 22 tahun. Meski demikian, ia mampu memegang kendali kerajaan hingga 38 tahun lamanya. Ia dikenal sebagai salah satu raja yang kuat dalam sejarah Islam Jawa Barat. Selain jadi raja, dia juga jadi kuwu kedua Cirebon. Sebelumnya, pada usia 17 tahun, ia dan adiknya Lara Santang dan Kian Santang lari karena diusir dari Pajajaran akibat memeluk agama Islam. Bahu Sangkan kemudian lari ke alas Banten, tepatnya di wilayah yang kini didiami suku Baduy, yang konon adalah keturunan asli dari Bahu Sangkan. Setelah menetap cukup lama di alas Banten, Bahu Sangkan kemudian menemui Sang Hyang dan Warsi. Di sanalah Bahu Sangkan berguru kepada Sang Hyang dan Warsi, yang merupakan penasehat kerajaan Galuh. Sang Hyang dan Warsi pun kemudian menikahkan Bahu Sangkan dengan putri satu-satunya, yaitu Endang Gelis. Dari perkawinan itu, Bahu Sangkan mendapatkan seorang putri yang bernama Dewi Pakung Wati, yang kelak akan menikah dengan keponakan Bahu Sangkan, yaitu Sunan Gunung Jati. Untuk menyempurnakan agamanya,
Bahu Sangkan oleh Sang Hyang Yanuarsi diminta untuk menemui Syekh Datul Kahfi atau Syekh Nurjati di Amparan Jati atau yang disebut Gunung Jati. Usai berguru dengan Syekh Nurjati, ia disuruh untuk pergi menunaikan ibadah haji dan diberi gelar Syekh Mursadatillah atau Somadullah. Setelah pulang ibadah haji, beliau bertemu dengan guru ngajinya, yaitu Syekh Bayanullah. Beliau diberi gelar nama Haji Abdul Iman dan kemudian kembali ke kampung Girang untuk mengajarkan Islam. Banyak yang mempercayai jika Bahu Sangkan adalah pendiri pertama Keraton Cirebon, yang sebelumnya nama keratonnya adalah Keraton Bakungwati dengan Kerajaan Caruban. Meski begitu, yang berhasil membuat keraton tersebut berubah menjadi kesultanan adalah Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dan menjadi pengganti Bahu Sangkan dari tahtanya. Sunan Gunung Jati yang kemudian menggantikannya, sedangkan Bahu Sangkan pada masa tuanya dihabiskan untuk mengembara dan katanya wafat pada tahun 1529 Masehi. Makam aslinya entah di sini atau di Gunung Sembung. Tidak ada yang bisa membuktikan karena kebanyakan rakyat Cirebon masih mempercayai kalau Bahu Sangkan Cirebon atau Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walang Sungsang masih hidup. Allahu a'lam bishawab.